Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sri Rahayu, Prodi PGSD kelompok 3 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi landasan filosofis idealisme dan realisme. Landasan filosofis. Landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai alas, dasar, tumpuan, atau bisa juga diartikan sebagai fondasi suatu pijakan, titik tumpu, atau tolak. Filosofi terbentuk dari dua kata bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa filosofis adalah cinta kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah pokok. Apakah pendidikan itu? Mengapa pendidikan diperlukan? Apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan? Landasan filosofis idealisme. Idealisme termasuk aliran filsafat pada abad modern. Idealisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu idealisme. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz pada abad ke-18. Idealisme diambil dari kata ide, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan raga. Idealisme menekankan akal pikir sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata. Sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal-akal pikir atau jiwa. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah ruh, bukan fisik. Pengetahuan diperoleh melalui panca indera adalah jika tidak pasti dan tidak lengkap. Adapun jenis-jenis aliran idealisme, yang pertama ada idealisme subjektif atau immaterialisme. Idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealisme dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Alam dan masyarakat adalah hasil atau ciptaan ide manusia itu sendiri, atau dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide atau pikiran dari diri sendiri atau ide manusia. Yang kedua ada idealisme objektif. Idealisme objektif adalah suatu aliran filsafat yang dimotori oleh Schelling. Pandangan idealismenya bertitik tolak dari ide universal, yaitu ide di luar ide manusia. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu baik yang ada di alam atau di masyarakat adalah hasil dari ciptaan ide universal. Alam semesta yang kelihatan ini pada hakikatnya hanyalah inteligensi yang kelihatan. Kemudian ada idealisme absolut. Filsafat ini pada dasarnya merupakan bentuk sintesis atas filsafat idealisme subjektif, sedangkan filsafat idealisme objektif sebagai antitesis kemudian disintesiskan dan diubah diberi nama menjadi idealisme absolut. Pemikiran seperti ini menurut kesimpulan penulis, yaitu hakikat dunia ini adalah ide absolut yang berada secara absolut dan objektif di dalam segala sesuatu dan tak terbatas pada ruang dan waktu. Ide absolut ini dalam prosesnya menampakkan dirinya dalam wujud gejala alam, gejala masyarakat, dan gejala pikiran. Kemudian ada landasan filosofis realisme. Filsafat realisme adalah suatu objek yang tampak pada indera, maksudnya adalah tampak secara real. Realisme berasal dari kata realis atau reality yang artinya ada, benar, fakta, atau nyata. Aliran ini berpandangan bahwa realitas itu adalah fisik atau ruh yang bersifat dualistis, yaitu seperti hal fisik dan rohani. Adapun beberapa ahli yang mengemukakan mengenai landasan realisme. Yang pertama, Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf
dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Pemikiran yang terkenal adalah merumuskan etika dan doktrin gereja. Pemikiran yang berasal dari ajaran Agustinus dan filsafat Aristoteles yang sangat berpengaruh dalam pemikiran di Eropa pada saat itu. Ilmu pengetahuan yang sudah mulai berkembang membawa realisme ke abad ke-21. Realisme ilmiah percaya bahwa adanya realitas yang ada, terlepas dari pengetahuan kita, dan metode ilmiah adalah syarat terbaik untuk mendapatkan akurasi dari apa yang ada di dunia dan bagaimana cara kerjanya. Seperti penyelidikan ilmiah yang meningkat, kita dapat merevisi dan memperbaiki teori-teori sehingga mereka dapat menyelaraskan diri dengan kenyataan yang akurat. Kemudian ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno. Ia berguru kepada Plato dan kemudian menjadi guru Alexander Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda, diantaranya fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi, serta tentu saja filsafat. Semua yang ditulisnya kelak menjadi disiplin ilmu. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Aristoteles adalah tokoh yang paling banyak menciptakan disiplin ilmu dibandingkan sosok-sosok berpengaruh lainnya. Dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.